The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan by Morgan Housel. Bab ketiga, bagian kedua. Tak pernah cukup. Rajat Gupta dan Bernie Madoff adalah contoh ekstrim. Namun, ada versi perilaku yang tidak kriminal. Dana lindung nilai long-term capital management mempekerjakan para trader yang masing-masing berharta puluhan dan ratusan juta dolar. Sebagian besar kekayaan mereka diinvestasikan di dana lindung nilai itu sendiri. Kemudian mereka mengambil resiko sangat besar demi mengejar lebih banyak sampai mereka kehilangan segalanya. Pada 1998, di tengah pasar bullish terbesar dan ekonomi terkuat dalam sejarah, Warren Buffett belakangan berkata, untuk mencari uang yang mereka tak miliki dan butuhkan, mereka mempertaruhkan apa yang mereka miliki dan butuhkan. Itu bodoh, benar-benar bodoh. Jika Anda mempertaruhkan sesuatu yang penting bagi Anda untuk sesuatu yang tak penting bagi Anda, itu tidak masuk akal. Tak ada alasan untuk mempertaruhkan sesuatu yang Anda miliki dan butuhkan demi apa yang tak Anda miliki dan tak Anda butuhkan. Itu salah satu hal yang jelas tapi biasa diabaikan. Sedikit di antara kita yang akan pernah punya 100 juta dolar seperti Gupta atau Madoff. Namun sebagian pembaca buku ini pada suatu saat dalam hidupnya akan mendapat gaji atau punya sejumlah uang yang cukup untuk mendapatkan semua hal masuk akal yang mereka butuhkan dan banyak yang mereka inginkan. Jika Anda salah seorang di antara mereka, ingat beberapa hal. Pertama, keahlian keuangan tersulit adalah menjaga tiang gawang agar berhenti bergerak. Namun itu salah satu yang paling penting. Jika harapan naik bersama hasil, tidak ada logikanya untuk mengusahakan lebih, karena Anda akan merasakan hal yang sama sesudah berusaha lebih keras. Jadinya berbahaya ketika keinginan merasakan lebih banyak uang, kekuasaan, gengsi, menaikkan ambisi lebih cepat daripada kepuasan. Dalam hal demikian, satu langkah maju mendorong tiang gawang 2 langkah ke depan. Anda merasa seolah ketinggalan, dan satu-satunya cara mengejar adalah menanggung resiko yang makin lama makin besar. Kapitalisme modern sangat hebat dalam 2 hal, menciptakan kekayaan dan menciptakan rasa iri. Barangkali keduanya bergandengan. Ingin mengalahkan sesama bisa menjadi pendorong kerja keras. Namun kehidupan tak asik tanpa rasa cukup. Kebahagiaan hanyalah hasil dikurangi harapan. Kedua, perbandingan sosial adalah masalahnya. Pikirkan pemain baseball profesional yang baru mulai berkarir, digaji 500 ribu dolar per tahun. Dia kaya menurut definisi apapun. Namun, anggap dia bermain di tim yang sama dengan Mike Trout yang punya kontrak 12 tahun senilai 430 juta dolar. Kalau dibandingkan, si pemain baru seperti orang miskin. Namun pikirkanlah juga Mike. 36 juta dolar per tahun adalah uang berjumlah luar biasa besar. Namun agar masuk daftar 10 manajer dana lindung nilai dengan bayaran terbesar pada 2018, kita perlu mendapat setidaknya 340 juta dolar dalam 1 tahun. Orang-orang seperti itulah yang dijadikan pembanding pendapatan Trout. Dan manajer dana lindung nilai yang mendapat 340 juta dolar per tahun membandingkan diri dengan 5 manajer dana lindung nilai paling top yang mendapat setidaknya 770 juta dolar pada 2018. Para manajer top itu bisa memandang orang seperti Warren Buffett yang harta pribadinya bertambah 3,5 juta miliar pada 2018. Seseorang seperti Buffett dapat membandingkan diri dengan Jeff Bezos yang hartanya bertambah 24 miliar dolar pada 2018. Jumlah pendapatan per menit yang lebih banyak daripada pendapatan si pemain baseball kaya dalam 1 tahun penuh. Intinya adalah batas atas perbandingan sosial sangat tinggi, sehingga nyaris tidak ada yang akan pernah mencapainya. Artinya, itu pertempuran yang tak pernah dimenangkan, atau bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah tidak bertarung sejak awal.
Menerima bahwa Anda barangkali sudah punya cukup harta, meski itu lebih sedikit daripada yang dimiliki orang sekeliling Anda. Kawan saya setiap tahun pergi ke Las Vegas. Pada satu tahun, dia bertanya kepada bandar, "Anda bermain apa di kasino mana?" Si bandar dengan serius menjawab, "Satu-satunya cara untuk menang di kasino Las Vegas adalah langsung keluar sesudah masuk." Persis begitulah cara kerja permainan mengimbangi kekayaan orang lain. Ketiga, cukup tidak terlalu sedikit. Gagasan memiliki cukup boleh jadi tampak konservatif, mengabaikan kesempatan dan potensi yang tersedia. Saya tidak menganggap itu benar. Cukup adalah menyadari bahwa yang sebaliknya, nafsu menginginkan lebih yang tak puas-puas akan mendorong Anda ke titik penyesalan. Satu-satunya cara mengetahui seberapa banyak makanan yang Anda bisa makan adalah makan terus sampai muntah. Hanya sedikit yang mencobanya karena muntah lebih sakit daripada kenikmatan makan. Karena suatu alasan, logika yang sama tidak dipakai di bisnis dan investasi. Dan banyak yang hanya akan berhenti mencari lebih banyak ketika mereka dipaksa berhenti. Itu bisa berupa sekedar kelelahan bekerja atau alokasi investasi beresiko yang tak bisa dikelola. Di ujung lain, ada Rajat Gupta dan Bernie Madoff yang mencuri karena menganggap tiap dolar layak dikejar apapun konsekuensinya. Apapun itu, ketidakmampuan menolak mengejar potensi uang akhirnya akan merepotkan Anda. Keempat, ada banyak hal yang tak pernah layak diusahakan dengan menanggung resiko apapun potensi keuntungannya. Sesudah bebas dari penjara, Rajat Gupta memberitahu The New York Times bahwa dia sudah mendapat pelajaran. Jangan terlalu terikat ke apapun, reputasi, prestasi, atau apapun. Saya pikir sekarang, pentingkah? Oke, urusan ini dengan tidak adil menghancurkan reputasi saya. Itu cuma menyusahkan kalau saya sangat terikat ke reputasi saya. Tampaknya itu pelajaran terburuk yang mungkin didapat dari pengalaman Gupta. Dan saya bayangkan itu pembenaran diri seseorang yang benar-benar ingin mendapat reputasinya kembali, tapi tahu reputasinya sudah hilang untuk selamanya. Reputasi sangat berharga. Kebebasan dan kemerdekaan sangat berharga. Keluarga dan kawan sangat berharga. Dicintai oleh orang yang Anda inginkan mencintai Anda sangat berharga. Kebahagiaan sangat berharga. Dan cara terbaik Anda menjaga hal-hal itu adalah mengetahui kapan waktunya berhenti mengambil resiko yang bisa mengancam semuanya. Mengetahui kapan cukup. Kabar baiknya adalah bahwa alat terhebat untuk membangun rasa cukup sangat sederhana dan tidak memerlukan pengambilan resiko yang dapat mengancam hal-hal tadi. Itu akan kita bahas di bab selanjutnya. Demikian The Psychology of Money bab ketiga bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.